3013 dari kelas perangkat lunak teknik sipil A. Jadi pada video ini saya akan melakukan prosedur pemodelan penyebaran 2 dimensi dan untuk mengetahui debit dari banjir di daerah Kalimantan Selatan. Terus kita juga mau melakukan eee, kedalaman dikali kecepatannya dalam subfile Heckless ini. Jadi sebelum itu karena ini masih US customary units ya Heckless-nya, jadi kita harus kalibrasi dulu di option, masukin sistem, lalu ke sistem internasional, atau metric system, lalu ke oke, yes. Lalu setelah itu kita ke file, new project, di sini kita cari tempat untuk naruh eee, project ini ya. Jadi saya akan masukin ke data dan masuk ke folder A4. Terus kita namanya menjadi model hidrolika 2E M1. Klik oke. Oke, lalu kita ke open Browse Sniper to view maps and data spatial. Ya, lalu kita ke project, ke set projection. Lalu kita di projection file ini kita masuk ke folder ini ya. Lalu kita ke data, lalu ke projection file practice and file project. Jadi ini apa ya? Dia nih koordinat dari itu UTM Universal Transfer MacArthur Zone Number. Kita klik open, lalu kita ke oke, jadi ngapain ya? Klik oke. Setelah kita ke project, lalu ke create new RAS, lalu kita klik plus, terus kita masukin data yang di sini, yang ini adalah geometry for practice. Ini adalah gambar denahnya ya dari Dimas. Kita open, kita create, terus kita ini ya, lagi nunggu, kita close aja. Terus kita masuk ke create new geometry. Di new geometry ini kita masukin aja ini geometry 2D 1M M1 maksudnya. Kita klik. Jadi kita pastikan di main sampai akhir ini nggak ada apa-apanya ya. Kita close. Habis itu mmm, kita klik start editing yang ini, editing satu layer, klik, terus kita ke 2D flow areas. Sebentar. Lanjut, terus kita lanjut ke ini, klik plusnya ini, masukin ke parameters, lalu kita klik parametersnya, terus kita ini, digitasi. Terus kita klik oke aja, terus kita pastikan ini point spacing 100 ini adalah bentuk untuk kotak-kotaknya nanti ya, klik di sini. Terus kita ke generate compilation point, buat save, ya udah ada mulai kotak-kotaknya. Terus default minimum value-nya kita ubah 0,00 jadi 0,025. Lalu ke force max recompilation, terus kita close aja. Jadi 0,05 itu sebelumnya itu buat itu berpengaruh ya ke kecepatan alirannya, ke velocity-nya. Terus kita lihat nih ya, kotak-kotak ini ukurannya ya 100 tadi, 100 kali 100. Terus kita ke ini, prevent radiation ini ya. Terus kita bikin digitasi buat sungainya. Jadi ini buat biar ininya ya, apa sih, sungai itu lebih detail gitu. Soalnya kita mau pakai grid yang lebih kecil buat si sungainya biar lebih spesifik. Klik kita ininya, oke, terus kita klik ini ke edit. Terus kita ke cell size text-nya dan ini kita ganti yang ke 20. Nah, ini buat gridnya itu yang saya bilang tadi. Oke kan, terus jangan lupa di enforce. Jadi setelah di enforce, kita lihat nih ya, grid itu sangat berbeda. Yang ini 20, kalau 20 ini 100 kali 100. Terus setelah itu kita ke break lines, kita klik break lines-nya. Terus kita dari tengah ini ya, dari hulu ke hilir. Klik 2 kali. Terus kita oke. Terus sebelum itu kita ke ini, boundary, klik boundary-nya. Oh lupa, kita ke break line dulu. Break line-nya ke enforce all. Cek, kayak udah kelihatan ya bentukannya agak beda dari yang sebelahnya gitu. Terus kita ke hulunya. Nah, ini kita nentuin garis hilirnya pakai boundary condition line sini. Kita klik, terus kita kanan. Kita maksudnya klik 2 kali. Detailin 1 oke. Terus ini detailin 2 oke. Lanjut kita ke ini. Klik 2 kali, detailin 2 oke. Terus kita save. Oh sebelum kita save kita question point dulu. Oke, ini ya bentukannya. Terus kita ke save, yes. Oke, udah bisa. Terus kita kembali. Kita close aja. Harusnya kayak data, sorry, saya lupa. Lalu ini terus kita masukin ke file, terus kita open di metadata-nya. Ini yang kita udah digitasi tadi. Jadi bentukannya kayak gini. Terus ini kita close aja. Oke, udah ya masuk kayak ini. Terus kita edit. Maaf tadi saya maaf. Selanjutnya ini ada di sini backline tuh. Ini kita masukin ke normal depth. Jadi normal depth-nya ini kita gunakan 0,001. Kenapa 0,01? Jadi karena ini kayak angka kemiringan dari semua itu loh. Terus kita klik oke aja. Terus yang ini yang backline satu yang di bagian hulu, kita pakai flow hydrograph. Hasilnya kita kan datanya ini, data input flow condition. Mari kita ini beri tanggal 1 Januari jam 00.
Terus fix start time di tanggal 01 Januari 2025 di waktu 00.00. Lalu ini visual ini kita pakai yang tadi ya, yang 0001. Terus kita buat datanya, lihat. Ini adalah bentuk kurva dari debitnya. Yang penting kita adalah debit di tanggal 1 Januari 2025 jam 9 jam 10 tadi dia dapatkan debit sebesar 4.137,25 meter kubik per sekon. Kita close aja. Kita close. Oke. Terus di steady state kita ke initial condition. Jadi initial condition ini ada initial flow. Kita masukin initial flow ini dengan nilai angka 50. Nah, berapa sih? Kalau belum kita pakai 50 di atas. Pokoknya dari awal kita udah berapa kali kosong. Kita klik file lalu save security. Di angka ini kita klik ya titelnya. Oke, sudah save ini namanya. Lalu kita ke oke dan close ya. Kita oke dan close. Terus di sini, kita nyiapin semua hasilnya. Jadi dari analisis. Jadi di sini kita oke semuanya di steady flow solution, post processornya dan PMP-nya. Terus kita start waktunya dari tanggal 1 Januari 2025 di jam 00.00. Terus di akhir tanggal itu 02 Januari 2025 di jam 9. Oke, itu dulu biar takutnya tidak kenapa lagi soalnya saya harus ini kayaknya sih komplit ambil ambil. Jadi sini kalau saya ya, tadi integration winning ini, nah itu kode krusial. Jadi kalau biar error turun completion terangnya, atau kita komputasi ulang di completion settings. Ini sampai simulasinya selesai, ketemu deh. Nanti pokoknya kalau satu di sini ada hijau-hijaunya gitu, tulisan hijau yang finishing gitu, dan berarti itu maksudnya stabil. Mungkin skip aja. Oke, lihat ini finishing dari flow simulation sudah selesai dan sudah stabil. Bagus, ini kita close aja. Sekarang finishing masih di sudah. Terus kita ke ini operan apa sih namanya? Netnya lagi ya. Oke, kita ke result kita mestinya ke ke ini kedalamannya soalnya kita ininya kita yang tadi dulu. Ini bentuk kedalaman sungai sebaran banjir. Kita lihat seperti itu. Oke. Terus ini velocity juga bisa kita lihat. Velocity. Ini bagian merah-merahnya paling cepat harusnya. Sama emang kira velocity juga digerakin. Oh bisa. Oke. Terus di ini kita ke layers ke imagery ke satu ya terus oke bisa lihat sini guys. Ini kalau mau di bagian satunya ya terus kita klik pictures ini ya terus preference di preference ini kita klik ini terus kita ini sembarangan cek kita sembarangan ya ini sini aja kita 2 kali terus kita klik ini kali terus kita ini upload hanya series ke flow ya datanya begini ini kayak gini awalnya bagus tau tapi kayak ini kok kayak gini lagi kayak gini lah ya terus kita tadi itu hasil itu kurva debitnya ya kita close terus kita matiin debitnya kita klik pin satu ke klik nih result pairs ini kita buat mencari kedalaman dikali kecepatannya kita ini dikali velocity terus kita ke maksimumnya terus kita terus di close ini nggak ada ya jadi kita gini kita tekan terus kita ke compute proses oke di sini ada oke hasilnya guys ini adalah hasil dari kedalaman dikali sama kecepatan kita lihat ini ada yang di pos 1 3 2 kedalaman cepat jadi di sini juga ada kalau kita klik warna-warna kayak gini ini ada warna buat mengubah warna legenda di peta ya jadi kita sesuaikan aja sama standar legenda yang umum kita gunain oke cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh